Pada tahun 452 Masehi, Kekaisaran Romawi berada di ambang kehancuran. Karena suku Hun baru saja melancarkan serangan ke Italia Utara. Beberapa kota hancur total, memaksa penduduk setempat untuk melarikan diri. Mereka menuju ke sebuah laguna di lepas pantai dan berlindung di beberapa pulau kecil. Sebuah keputusan yang pasti akan menyelamatkan nyawa mereka. Melawan segala rintangan, sebuah peradaban kecil ini akhirnya berhasil membangun salah satu karya teknik paling mengesankan yang pernah ada di dunia. Venesia, meskipun tidak memiliki jalan, tanah, dan air tawar, orang-orang Venesia berhasil mengubah rawa berlumpur menjadi kota terkuat dan terkaya pada masanya. Tata letak kanal dan jembatan yang unik yang terjalin di antara ratusan pulau membuat Venesia sangat mudah diakses dan menjadi pusat dari semua bisnis. Berikut sebuah ilustrasi untuk menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi di bawah permukaan tanah, dan bagaimana desain yang cerdas dan teknologi abad pertengahan ini memungkinkan kota Venesia mengambil alih dunia. Ketika para pengungsi pertama kali tiba untuk memulai kehidupan baru di pulau-pulau tersebut, kondisi permukaan tanahnya sangat buruk. Pulau-pulau kecil dan rawa itu terbuat dari tanah liat yang sangat lunak, yang hampir tidak dapat menahan berat badan manusia, apalagi seluruh kota. Untuk menciptakan fondasi yang stabil untuk bangunan, orang-orang Venesia mengumpulkan kayu besar dari hutan-hutan Kroasia dan mulai menancapkannya ke dalam tanah. Mereka menancapkan tiang kayu sedalam 5 meter hingga mencapai lapisan tanah liat yang lebih keras. Tidak hanya menstabilkan susunan pancang, tetapi dengan menyusunnya secara berdekatan, hal ini juga memadatkan tanah liat di sekitarnya, mendorong keluar air dan membuatnya lebih kuat. Setelah tiang-tiang pancang tertancap kuat di tanah, bagian atasnya dipotong, dan papan kayu diletakkan di atasnya untuk menyebarkan beban. Balok-balok khusus dari batu istrian kemudian ditempatkan untuk menaikkan fondasi di atas air. Desain ini merupakan sebuah langkah jenius, karena tumpukan kayu tersebut tertutup dari paparan udara, sehingga tidak mungkin membusuk. Sampai saat ini, hampir semua tiang pancang asli masih dalam kondisi sangat baik, dan masih menopang kota. Setelah fondasi diletakkan dengan benar, bangunan-bangunan itu mulai dibangun. Penduduk Venesia awalnya menggunakan kayu untuk rumah-rumah mereka, namun setelah beberapa kali mengalami kebakaran, mereka beralih ke batu bata. Untuk menjaga agar bangunan-bangunan itu tetap ringan, tinggi bangunan tidak boleh lebih dari 3 lantai. Adukan kapur harus digunakan sebagai pengganti semen karena sifatnya yang lebih fleksibel, dan memungkinkan seluruh bangunan menjadi lentur saat tanah di bawahnya bergerak perlahan. Dinding bagian dalam dibangun dengan pola menyilang yang juga akan melentur seperti tirai. Dinding fasad, yang memiliki jendela besar dan desain batu yang elegan, membuatnya terasa lebih berat. Untuk mencegahnya agar tidak roboh, dinding-dinding tersebut dijepit ke lantai dengan menggunakan batang besi, untuk menyatukan seluruh bangunan. Metode pembangunan ini bekerja dengan baik bagi orang Venesia, dan menyusul beberapa pulau di sekitar kawasan laguna tersebut akan dibangun dengan cara yang sama. Alih-alih meluas keluar seperti kebanyakan kota, pulau-pulau ini justru saling berdekatan satu sama lain. Pada awalnya, perahu adalah satu-satunya cara untuk menyeberang di antara pulau-pulau tersebut. Namun, lama-kelamaan, komplek bangunan di pulau tersebut semakin berdekatan, dan banyak yang bisa diseberangi hanya dengan mengarungi perairan dangkal dengan menunggang kuda. Langkah selanjutnya dalam evolusi Venesia adalah menghubungkan pulau-pulau tersebut. Anehnya, tidak ada jembatan selama 500 tahun pertama berdirinya Venesia. Namun, seiring dengan meningkatnya populasi dan bisnis yang mulai berkembang,
diperlukan cara yang lebih mudah untuk mencapai Rialto, pusat keuangan Venesia. Untuk memfasilitasi hal tersebut, dibangunlah jembatan kayu, yang akhirnya terbakar dan runtuh. Kemudian pada akhirnya jembatan kayu tersebut digantikan oleh jembatan batu yang lebih kuat. Untuk membangun jembatan batu tersebut, lebih dari 12.000 pancang kayu ditancapkan di tepi kanal, dan 10.000 ton batu dibangun di atasnya untuk membentuk jembatan. Setelah itu, jembatan batu mulai bermunculan di mana-mana, mengubah Venesia menjadi kota yang padat yang seluruhnya terdiri dari kanal, bukan jalan raya. Hal ini memberikan Venesia keuntungan yang unik, karena kanal-kanal tersebut memungkinkan barang dan lalu lintas mengalir dengan cepat ke seluruh penjuru kota. Tumpang tindih yang berantakan antara pejalan kaki dan lalu lintas yang menggunakan kuda tidak ada di Venesia, karena jalan setapak dan kanal benar-benar terpisah. Namun, orang-orang dapat berpindah di antara area tersebut dengan mudah, tanpa harus bersusah payah. Pada saat itu, kota ini telah menjadi kota yang paling kuat dan terkaya di Eropa. Segala sesuatu diperjualbelikan melalui Venesia, dan orang-orang Venesia menghasilkan banyak sekali uang. Seiring dengan meningkatnya bisnis, begitu pula dengan jumlah penduduknya, dan permintaan akan air tawar menjadi tidak terkendali. Meskipun dikelilingi oleh air, Venesia tidak dapat menggunakan air tersebut, karena airnya sangat asin dan tidak dapat diminum. Tanpa mata air atau sungai alami untuk mendapatkan air tawar, Venesia bergantung pada perahu untuk mengirimkan air dari daratan. Namun dengan jumlah penduduk 170.000 jiwa, kebutuhan air menjadi terlalu tinggi, dan para insinyur Venesia harus berpikir lebih kreatif. Sejak awal, pulau-pulau di Venesia dibangun di sekitar alun-alun, yang awalnya hanya berupa ladang kosong yang biasa digunakan hewan untuk merumput. Konsepnya adalah untuk menggunakan area-area tersebut untuk menampung air hujan. Mereka memulainya dengan menggali area yang besar di bawah alun-alun dan melapisi dindingnya dengan lapisan tanah liat yang tebal agar tahan air. Area tersebut kemudian diisi dengan pasir dan batu, dan permukaannya dilapisi dengan ubin yang akan mengarahkan air ke setiap ujung alun-alun. Dari sini, air hujan akan mengalir ke dalam cekungan dan secara bertahap tersaring melalui pasir dan batu hingga mencapai sumur utama di tengah alun-alun. Untuk memaksimalkan area permukaan untuk penampungan air, atap-atap bangunan di sekitarnya dilengkapi dengan talang air yang akan mengarahkan air ke permukaan alun-alun dan masuk ke saluran air. Venesia kemudian memiliki saluran air yang sangat besar, yang kemudian dialirkan ke lebih dari 600 sumur di seluruh kota. Orang-orang Venesia sekali lagi telah berhasil membuat sebuah mahakarya untuk menyelamatkan kotanya. Tapi masih ada satu masalah besar, yaitu sampah. Hingga saat itu, orang-orang membuang semua sampah mereka keluar dari jendela, beberapa di antaranya mendarat di kanal. Namun, bagi mereka yang tidak tinggal di dekat kanal, air seni, tinja, dan makanan busuk berakhir di jalanan. Maka, pada abad ke-16, orang-orang Venesia mulai membangun jaringan terowongan bawah tanah yang akan mengumpulkan limbah dari setiap bangunan dan membuangnya ke kanal. Saat air laut surut, limbah padat akan terkumpul di dasar laguna dan cairan akan mengalir secara alami ke kanal. Kemudian, ketika air pasang naik, air akan membanjiri terowongan dan menarik limbah padat ke dalam kanal. Gerakan air pasang yang masuk dan keluar 2 kali sehari akan menukar air kotor dengan air asin dari laut, membilas Venesia dari semua limbahnya. Air yang sangat asin berfungsi sebagai disinfektan yang kuat, dan berkat sistem ini, jalanan menjadi bersih. Hebatnya, hampir semua rekayasa luar biasa tersebut membuat Venesia masih ada sampai sekarang. Jembatan, kanal,
dan bangunan-bangunannya merupakan peninggalan kuno yang berada di atas lahan hutan yang telah menopang seluruh kota selama lebih dari 1000 tahun.